Halo semua, selamat datang di channel Nambah Jago. Di video ini kita akan belajar mengenai tips dan trik untuk mempercepat pekerjaan kita di Google Spreadsheet. Di sini kita sudah menyiapkan contoh data berupa daftar siswa baru di sekolah. Jika biasanya kita menuliskan nomor urut secara manual atau dengan rumus +1 seperti ini, maka kali ini kita bisa menggunakan sebuah fungsi untuk mempercepat penomoran. Fungsi ini disebut sequence, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti urutan. Caranya adalah kita tuliskan formula di sini, lalu ketikkan sama dengan sequence, buka kurung, jumlah nomor urut yang kita inginkan. Karena di sini ada 10, kita tulis 10. Lalu enter. Nah, di sini secara otomatis akan terisi urutan dari 1 sampai 10. Namun, ketika kita menuliskan data baru di bawah, kita perlu mengedit rumusnya lagi. Merepotkan? Ya, tentu saja. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan fungsi di dalam formula sequence. Fungsi itu dinamakan count_a, yang biasa digunakan untuk menghitung banyak teks dalam satu rentang. Caranya, kita hapus angka 10 di sini, lalu kita tulis fungsi count_a, buka kurung, kita pilih rentang C2 sampai C11. Kemudian kita hapus angka 11 di sini agar rumus dapat menghitung data sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Saat kita tambahkan data nama di sini, maka secara otomatis Google Sheet akan menambahkan nomor urut. Keren bukan? Baik, kita lanjut ke tips dan trik berikutnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada kolom tanggal yang masih kosong. Daripada kita tulis secara manual, lebih baik kita gunakan trik berikut. Pertama, kita pilih rentang pada kolom tanggal, lalu pilih menu data, pilih validasi data. Pada rentang sel, kita edit B1 menjadi B2. Lalu pada kriteria, kita pilih tanggal. Pilih adalah tanggal yang valid. Pada pilihan lainnya, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun di sini kita tidak akan mengubah yang lainnya. Jadi kita langsung pilih simpan. Sudah jadi. Ketika kita klik 2 kali pada setiap sel di kolom tanggal, maka akan muncul inputan tanggal seperti ini. Kita juga bisa mengubah format tanggal dengan cara pilih tool ini, lalu pilih format tanggal yang direkomendasikan di sini. Atau kita juga bisa custom sendiri format yang kita inginkan. Tapi kali ini kita pilih saja format yang ini ya. Jadi deh. Sekarang tampilan tanggal sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ada kalanya kita diminta untuk merekap data untuk menghasilkan sebuah informasi secara umum dari basis data seperti ini. Contohnya, kita diminta untuk melihat sebaran kota asal dari siswa baru dan berapa banyak nilainya. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah kota mana saja yang ada pada basis data kita ini. Caranya, kita bisa tulis formula di sini, sama dengan unique, buka kurung, pilih rentang ini sampai ke bawah, lalu enter. Maka, semua kota yang ada pada basis data dapat tersortir di sini. Selanjutnya, bagaimana kita tahu jumlah siswa yang berasal dari Jakarta dan kota lainnya? Caranya adalah dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Kita bisa tulis formula sama dengan COUNTIF, pilih kolom kota, titik koma, pilih sel ini. Cara baca formula ini adalah dalam rentang satu kolom ini, dihitung berapa nilai yang cocok dengan sel ini. Jika sudah, kita enter. Nah, jadi kan? Nilai ini akan otomatis berubah jika terdapat data baru yang sesuai. Ketika menghadapi banyak data, pasti ada saja data yang tidak valid, seperti penulisan email yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, spreadsheet menyiapkan fungsi untuk mengetahui apakah email yang tertulis sudah sesuai format atau belum. Caranya adalah kita tulis formula di kolom ini, sama dengan is email, buka kurung, pilih sel ini, lalu enter. Bisa dilihat bahwa jika penulisan email sudah benar, maka akan bernilai true. Sebaliknya, jika salah, maka akan bernilai false. Jika biasanya kita menarik rumus yang sama ke bawah setiap kali ada baris baru, itu akan merepotkan. Jadi, untuk mempermudah, kita bisa gunakan array formula. Caranya adalah, pada formula ini kita tekan pada keyboard tombol Ctrl plus Shift plus Enter. Maka otomatis akan tertulis fungsi array formula. Lalu kita tambahkan titik koma F, karena kita ingin formula ini sampai ke bawah, lalu enter. Bisa dilihat bahwa formula otomatis akan tertarik ke bawah. Ketika sel email ini kosong, maka akan bernilai false. Kita bisa menghilangkan nilai ini dengan cara menggunakan fungsi if dan isBlank. Caranya, pada formula array formula, kita tambahkan formula di sini, sama dengan if buka kurung, isBlank, buka kurung, E2, titik 2, E, sama dengan true. Titik koma, kasih keterangan email kosong. Titik koma. Jadi, cara kerja formulanya adalah, jika sel di sini kosong atau bernilai true, maka tampilan kalimat keterangan email kosong. Tetapi jika nilainya false, alias sel ini tidak berisi, maka dicek apakah email tersebut valid atau tidak. Namun karena terlihat kurang rapi, maka lebih baik nilainya kosong saja, sehingga nilai ini dihapus saja lalu enter. Trik selanjutnya adalah kita bisa mewarnai sel yang menyesuaikan dengan nilai di dalamnya. Misalnya, ketika nilai di sini true, maka sel akan berwarna hijau. Dan jika nilainya false, maka akan berwarna merah. Caranya adalah kita blok kolomnya, pilih tool warna isi, format bersyarat. Pada aturan format, pilih jika sel sama persis, isi dengan nilai true. Atur format agar isi sel berwarna hijau. Tambah aturan lain untuk nilai false, ubah nilai true menjadi false. Atur format agar isi sel berwarna merah. Bisa dilihat bahwa warna sel sudah menyesuaikan dengan nilai yang di dalamnya. Jika nilainya true, berwarna hijau, dan jika bernilai false, berwarna merah. Dengan menerapkan beberapa tips dan trik tadi, tentu waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas akan lebih efisien, dan akan sangat berguna untuk dokumen yang sifatnya sering diupdate seperti ini. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Jika kamu tahu tips dan trik lain yang bermanfaat atau punya pertanyaan terkait spreadsheet, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.